Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kegiatan di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Nah, misalkan kegiatan LT1 atau kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan pramuka, kemudian nanti di dalamnya ada kehadiran, kemudian juga ada kartu peserta, kemudian juga ada sertifikat. Nah, itu semua bisa kita lakukan di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Untuk tata caranya, silakan kakak semua masuk ke aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas, kemudian menggunakan akun pangkalan ya, atau menggunakan akun admin pangkalan. Nah, di sini saya menggunakan admin pangkalan. Kemudian setelah itu pilih menu Giat Pramuka ya. Nah, di sini ada menu Giat Pramuka, kita pilih, kemudian kita pilih kegiatan. Kemudian di sebelah kanan atas, di sini ada tulisan kelola giat. Kita pilih kelola giat, kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini harus ada fotonya ya. Kita pilih foto terlebih dahulu ya, kita pilih fotonya. Nah, yang ini kita pilih foto, kemudian kita pilih yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian kita pilih open. Kemudian nama kegiatannya misalkan LT1 SDN ya, silakan masukkan nama sekolahnya. Kemudian untuk tingkat kegiatannya kita pilih yang sekolah, kemudian untuk deskripsi kegiatannya silakan diisi. Kemudian penyelenggara kegiatannya silakan misalkan tingkat gugus depan ya. Kemudian tanggal mulainya misalkan hari kemarin tanggal 12. Kemudian untuk tanggal selesainya misalkan besok tanggal 14 ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian peserta kegiatannya apakah siaga, penggalang, atau penegak. Kita pilih yang penggalang. Kemudian rencana jumlah pesertanya misalkan 30 atau 40 orang. Kemudian untuk URL-nya bisa dikosongkan. Kemudian untuk lokasi kegiatan misalkan kita masukkan nama sekolah ya. Nah, ini untuk memperbesarnya kita bisa menambahkan CTRL di keyboard kemudian scroll ya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini nama sekolah kita ya. Nah, kita geser ke titik sekolah kita, kemudian kita pilih simpan. Nah, misalkan untuk jalannya diisi ya, Jalan Dipa Kusuma nomor 75 ya, seperti ini. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian untuk pendaftarannya bisa individu atau kolektif ya. Kita coba yang individu, kemudian pendaftaran dimulai sejak tanggal 12 misalkan, kemudian selesainya 14 ya. Nah, jadi ini untuk pengaturan pendaftaran mulai dan selesainya itu bebas disesuaikan. Kemudian untuk biaya kegiatannya tidak ada ya. Kemudian untuk juknis atau juklaknya atau surat edaran silakan di-upload. Nah, ini sebagai contoh saja kita pilih yang ini. Nah, ini juga sama ya, maksimal 2 MB. Nah, kita gunakan yang ini saja. Kemudian, nah di sini di paling bawah ya ada tulisan terbit. Kalau belum aktif tombol terbitnya berarti ada hal yang belum diisi. Nah, misalkan yang ininya kita pilih yang mandiri. Nah, yang ininya harus diisi ya. Tanggal selesainya belum diisi. Ini kegiatan berhasil dibuat. Nah, jadi kegiatan sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya kita bisa klik tombol masuk ini yang warna hijau ya. Kita klik tombol masuk ini. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan untuk pendaftaran peserta ya. Nah, untuk menunya ada di kelola data. Nah, di sini ada kelola formulir giat. Kita pilih.
Nah, di sini ada kelola formulir giatnya, yaitu ada peserta, kemudian juga ada panitia. Nah, sekarang kita coba yang peserta saja dulu. Nah, di sini kita pilih tambah. Misalkan kategorinya yaitu peserta. Kemudian untuk sertifikat SFH-nya kita nonaktifkan saja. Nah, ketika tidak menambahkan data, maka nanti ketika peserta itu daftar, maka otomatis kita akan mendapatkan data foto, NTA, nama, sampai dengan nomor telepon ya. Nah, jadi ke-11 poin ini nanti ketika peserta mendaftar itu akan otomatis muncul. Nah, apabila ada data yang kita inginkan tetapi belum ada dari 11 hal ini, maka kita bisa menambahkan data. Misalkan di sini kita tambahkan data, misalkan pertanyaannya ukuran kaos ya, seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa memilih apakah jawaban singkat, pilihan ganda, atau unggah file ya. Kita misalkan pilihan ganda, kemudian ini seperti ini ya, S, kemudian M misalkan, kemudian L ya. Kemudian di sini kita checklist formulir ini wajib diisi. Nah, jadi seperti itu ya Kakak semua apabila ada data yang kita ingin tambahkan di dalam formulir. Setelah itu kita pilih simpan formulir. Nah, kemudian kita pilih tutup ya. Nah, di sini ada notifikasi metode belum di kemudian di sini ada notifikasi metode belum dipilih ya. Silakan tentukan metode kartu atau piagam terlebih dahulu sebelum mengelola kegiatan. Nah, di sini kita harus mengutamakan dulu di bagian kelola kartu dan piagam ya. Sekarang kita coba klik yang ini tutup dulu. Kemudian kita pilih kelola kartu dan piagam. Nah, yang ini ya kita pilih klik. Nah, di sini ada dua mode ya. Yang pertama buat kode QR acak, kemudian yang kedua adalah QR dinamis. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya apa bedanya antara QR acak dan QR dinamis. Nah, misalkan kalau QR acak itu dapat membuat QR acak misalnya 1000 QR ya. Kemudian QR yang dibuat tidak terhubung dengan data peserta atau panitia. Kemudian QR dapat digunakan pada ID card, gelang, dan lain-lain dari luar aplikasi. Kemudian supaya QR terhubung, maka peserta atau panitia harus memindai pada ruang giat. Nah, ini untuk mode QR acak. Kemudian yang kedua ada QR dinamis. Nah, QR dinamis ini yang pertama, fitur ini dapat digunakan ID card dinamis melalui aplikasi yang bisa langsung berisi data peserta atau panitia. QR otomatis terhubung dengan data peserta atau panitia. Nah, ini bedanya ya. Nah, sekarang kita coba yang QR dinamis yang ini. Kemudian kita pilih mulai. Kemudian kita pilih yakin. Nah, seperti itu untuk metodenya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kelola data, yaitu kelola formulir giat ya. Nah, tadi itu kita sudah membuat formulir. Nah, sekarang kita coba isi formulir ini sebagai siswa ya. Nah, di sini untuk formulir individunya kita pilih aktifkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah diaktifkan. Artinya peserta bisa mengakses kemudian mendaftar. Nah, kita bisa mengunduh QR, kemudian juga bisa share berupa tautan. Sekarang kita coba disalin tautan ini, kemudian kita coba isi seperti ini, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Selamat datang, ini adalah formulir berkaitan dengan LT1. Kemudian kita pilih mulai, kemudian pilih setuju, kemudian kontingennya otomatis ya yang muncul satu sekolah, kemudian pilih selanjutnya. Nah, di sini kita harus memasukkan NTA ya. Bisa dengan dipindai QR yang ada di NTA, bisa juga memasukkan NTA-nya di sini. Nah, misalkan kita coba masukkan NTA yang ini ya. Nah, maka nanti akan muncul otomatis nama siswa ya, kemudian juga beserta identitas yang lainnya. Setelah itu kita pilih eh, kategori formulirnya yaitu peserta, kemudian nomor HP-nya silakan dimasukkan ya. Ini untuk nomor HP-nya yang pembina pun tidak apa-apa ya.
Nah, maka di sini otomatis pendaftaran sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke admin, kemudian kita lihat di dashboard ya. Nah, di sini di dashboard. Nah, maka di sini sudah muncul kontingennya yaitu 1 ya. Sekarang kita lihat di sini di bagian verifikasi data ya. Nah, maka di sini verifikasi data itu sudah muncul ya, putra 1, kemudian juga putri masih 0 ya. Nah, maka nanti di sini ada setelah pendaftaran, langkah selanjutnya yaitu verifikasi data ya. Di sini ada pendaftaran, kemudian pilih verifikasi data. Nah, jika datanya betul, sekarang kita pilih verifikasi, kemudian kita pilih konfirmasi. Nah, maka setelah dikonfirmasi, peserta tersebut sekarang sudah terdaftar sebagai peserta sebuah kegiatan. Kemudian di sini yang selanjutnya ada pendaftaran ulang ya. Kita klik pendaftaran ulang. Nah, jadi apabila kegiatannya ada pendaftaran ulang, kita bisa memanfaatkan menu ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aksi ya. Kemudian kita pilih daftar ulang, kemudian kita pilih konfirmasi. Nah, maka di sini muncul pendaftaran ulangnya telah selesai. Nah, sekarang kita coba lihat di dashboard Giat. Nah, maka sekarang sudah muncul ya kode aksesnya, kemudian juga nama, kemudian juga di sini kuartir dan juga ada poinnya ya. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan yang lainnya, kita bisa menambahkan sarana prasarana, regu, kemudian juga pengumuman. Begitu juga kita bisa menambahkan kuis ya. Di sini ada kuis. Nah, misalkan kita di sini ada giat ya, kemudian tambahkan giat. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalkan kegiatannya apa, kemudian jenis kegiatannya apakah individu, kelompok, atau umum, kemudian poinnya mau berapa, ya. Kemudian fit jika ada, kemudian evaluasi jika ada, ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan kuis, ya. Kuisnya kita bisa menambahkan, begitu juga dengan map-nya. Ini dikelola kartu dan piagam, di bagian referensi kita buatkan template. Nah, yang ini misalkan untuk kartu kegiatan, kemudian silakan buatkan template-nya dulu ya, misalkan di Canva. Nah, misalkan kita pilih yang berupa gambar yang ini ya, kemudian kita pilih open. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian namanya misalkan kartu LT1 ya. Kemudian kita juga bisa review ya, bisa review. Kemudian juga kita di sini bisa memilih apa saja yang ingin ditampilkan. Misalkan yang pertama yaitu foto ya. Nah, kita klik. Nah, jadi kita bisa mendragnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengaturnya sesuai dengan tata letak ataupun template yang sudah disediakan. Kemudian di sini juga ada jenis huruf, kemudian juga ukuran huruf, begitu juga dengan warna ya. Kemudian yang selanjutnya kita pilih nama ya. Nah, di sini ada nama. Nah, untuk namanya kita letakkan di sini. Nah, kemudian silakan disesuaikan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada kontingen ya. Kontingen itu yaitu asal sekolah. Nah, misalkan di sini untuk kontingen. Kemudian untuk bisa juga rotasi atau diputar seperti ini. Kemudian yang terakhir misalkan QR code ya, kita pilih yang ini, kemudian geser ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita pilih preview ya. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih simpan template ya. Nah, jadi seperti itu kakak-kakak semua bagaimana caranya kita membuat referensi template untuk kartu LT. Nah, sekarang kita tambahkan untuk sertifikat ya. Kita buat template, kemudian pilihannya yaitu sertifikat. Kemudian kita upload dulu untuk template sertifikatnya, misalkan yang ini. Kemudian kita pilih open, kemudian namanya misalkan sertifikat LT1 ya.
Kemudian yang selanjutnya kita tarik yang ini nama anggota ya, kita masukkan nama anggotanya di sini. Nah, di sini ya, ukurannya kita buat besar misalkan, begitu juga untuk jenis huruf ya, bisa dipilih. Kemudian yang selanjutnya tinggal pilih nomor piagam ya, nomor piagam misalkan di sini. Kemudian QR code ya, QR code misalkan. Nah, di sini. Kemudian ada lagi satu lagi sebagai ya, apakah sebagai peserta atau yang lainnya ya. Nah, di sini. Kemudian kita pilih simpan template. Kemudian yang selanjutnya setelah kita membuat template ya, kita ke peserta. Nah, kita nanti bisa mengklik ya, beberapa peserta, misalkan pesertanya ratusan, kemudian kita bisa memilih yang ini ya, misalkan kartu kegiatan. Nah, ini loading ya, kita tunggu. Nah, maka nanti otomatis kita sudah memiliki, kartu peserta yang keren seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini, sekarang kita coba save PDF ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini, sudah ada foto ya, kemudian juga yang lainnya. Sekarang kita coba disimpan dulu, kemudian misalkan di-download, kemudian kita pilih save. Hasilnya seperti ini ya, sudah ada fotonya otomatis ini dari KTA, kemudian juga sudah ada namanya, kemudian ada nama sekolahnya, begitu juga ada QR-nya. Nah, jadi seperti itu ya Kakak semua bagaimana caranya kita membuat, kartu sebuah kegiatan dengan menggunakan aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Kemudian yang selanjutnya kita membuat sertifikat ya. Nah, untuk sertifikat sama kita klik ya nama pesertanya, kemudian di bagian sertifikat kita pilih nama template-nya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah berhasil, kemudian juga otomatis terdownload dengan nama sertifikat LT ya. Begitu juga namanya sudah ada. Maka nanti akan otomatis muncul seperti ini, sertifikat, kemudian di sini sudah ada namanya, kemudian sebagai, kemudian juga ada QR code-nya. Nah, jadi seperti itu Kakak semua bagaimana caranya kita mengelola sebuah kegiatan di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas, kemudian juga menambahkan, kartu kegiatan dan sertifikat. Kemudian yang selanjutnya, di sini juga bisa menambahkan, banyak hal ya, tinggal di-explore saja. Misalkan di sini ada tamu giat ya, kemudian juga ada menu pengumuman ya, kemudian juga ada pantau giat, kemudian di sini juga ada pembagian piagam ya. Nah, kita coba pembagian piagam. Piagam ya, setelah kita membuat template-nya, langkah selanjutnya yaitu ada menu pembagian piagam. Dan di sini kita harus membuat nomor dulu ya. Nah, coba sekarang kita lihat nomornya. Nah, kemudian di sini ada tambahnya. Bisa input karakter, kemudian juga bisa nomor otomatis. Nah, misalkan input karakter, nah misalkan seperti ini ya nomornya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian tutup. Nah, maka di sini nanti piagamnya sudah ada nomornya ya. Kemudian juga bisa kita mengeditnya. Kemudian kita pilih template-nya yaitu sertifikat LT1 ya. Kemudian di sini kita bisa menerapkannya ke semua anggota. Nah, seperti itu. Maka nanti bisa mendownload semua sertifikat ataupun piagam secara bersamaan. Nah, jadi sekali lagi ketika kita membuat sekali lagi setelah kelola kartu dan piagam, di pendaftaran ya di sini di pendaftaran ada pembagian piagam. Nah, jadi nomor piagamnya dibuatkan di, menu pendaftaran kemudian pembagian piagam. Nah, jadi seperti itu Kakak semua bagaimana caranya kita membuat sebuah kegiatan, kemudian juga melakukan pendaftaran, daftar ulang, kemudian juga pembuatan kartu peserta dan, kegiatan pembagian piagam.
Kita juga bisa menambahkan kuis ya di sini. Kemudian di sini ada sistem informasi manajemen, tapak kemah juga ya, misalkan di sini ada, misalkan di sini ada total coupling, kemudian juga ada hal yang lainnya, jadi bisa dilihat di sini. Begitu juga dengan tamu ya, kita bisa mengatur tamu, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Kakak semua bagaimana caranya kita membuat sebuah kegiatan di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Nah, jadi kegiatan-kegiatan siswa itu tercatat secara sistem. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.